Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jalinos. Untuk pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai bilangan bulat kelas 7 kurikulum merdeka. Jadi tujuannya apa saja? Tujuan dari pembelajaran ini meliputi menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan atau arah dan jarak. Yang kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Keempat, mengenal dan menggunakan hubungan antara bilangan dan kebalikannya atau inverse penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Kelima, menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Keenam, menentukan faktor dari bilangan bulat. Ketujuh, mengenal dan menggunakan fakta bahwa bilangan cacah dapat ditulis tepat satu cara sebagai hasil kali bilangan prima. Selanjutnya yakni menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPB. Yang terakhir yakni menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan mengenai bilangan bulat, kita ke pengantar bab terlebih dulu ya. Jadi ini merupakan gambaran suhu di Puncak Jaya Wijaya pada hari Selasa pukul 6 pagi. Dari gambar kita dapat ketahui bahwa yang dilingkari itu menunjukkan angka 3 dengan minusnya. Jadi atau minus 3 derajat Celcius. Keterangannya terlihat pada gambar 1.1 bahwa suhu di Puncak Jaya berada sekitar antara 2 derajat Celcius hingga minus 4. Dengan suhu seperti itu, mengakibatkan salju di Puncak Jaya selalu ada sepanjang tahun. Itulah sebabnya mengapa salju di Puncak Jaya disebut salju abadi. Lalu, apa arti tanda negatif pada penulisan huruf tersebut? Jadi, kalau pada suhu, tanda negatif itu artinya minus. Selanjutnya yakni selain pada penulisan suhu, bilangan dengan tanda negatif juga digunakan pada berbagai konteks dalam kehidupan nyata seperti yang ada pada gambar 1.2. Bilangan negatif digunakan ketika menyatakan kedalaman di bawah permukaan laut. Jadi ini gambar 1.2. Yang sebelah kiri adalah gambar permukaan air laut dengan alamnya yang ada di situ. Kita lihat bahwa terdapat Gunung Semeru. Jika kita tarik garis, ternyata Gunung Semeru itu memiliki ketinggian 3000 meter. 3000 meter apa? Karena Gunung Semeru itu di atasnya permukaan air laut, maka kita tuliskan plus 3000 meter di atas permukaan air laut. Selain ada Gunung Semeru juga terdapat Palung Jawa. Jika kita tarik garis, Palung Jawa itu terdapat pada titik 9000. Karena letak palungnya itu di bawah permukaan air laut, maka tanda yang harus digunakan adalah tanda minus. Jadi minus 9000 meter di bawah permukaan air laut. Untuk contoh yang kedua, kita lihat gambar sebelah kanan. Sebelah kanan merupakan gambar dari buku tabungan. Jadi di buku tabungan ini kita juga menggunakan bilangan positif dan bilangan negatif untuk menyatakan hasil dari transaksi. Kita lihat pada gambar, di situ terdapat debit yang mana bernilai 5 juta rupiah. 5 juta ini merupakan nilai positif sehingga saldonya bernilai 11 juta rupiah. Kemudian di tanggal 16 April itu terdapat kredit. Kredit berapa? 200.000 rupiah.
kredit artinya dikurangi. Jadi 11 juta dikurangi 200 ribu rupiah. Saldo akhirnya bernilai 10.800.000 rupiah. Jadi pada bab ini bilangan itu dapat kita ketahui manfaatnya dalam kehidupan nyata. Pada bab ini kalian juga akan mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, serta menentukan faktor dari bilangan bulat itu sendiri. Kita lanjut. Jika dibuat bagan materinya, maka bilangan bulat ini nantinya akan dibagi menjadi 3 materi besar. Yang pertama, memahami bilangan bulat, terdiri dari pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, operasi hitung bilangan bulat, yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Yang terakhir yakni faktor bilangan bulat, di mana nantinya kita akan mempelajari faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, FPB dan KPK. Sebelum mempelajari lebih lanjut, yuk kita mengingat kembali bahwa garis bilangan adalah garis yang berisi titik-titik, di mana titik-titik tersebut mewakili bilangan tertentu. Garis bilangan juga dapat membantu dalam membandingkan dan melakukan operasi hitung, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif. Jadi ini merupakan garis bilangan, ada angka 0 hingga 9, yang dimana setiap titiknya itu memiliki jarak yang sama. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik mau membuat garis bilangan, misalkan titik 0 ke 1 itu digunakan 1 cm, maka 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya juga digunakan jarak 1 cm. Lalu di garis bilangan tersebut terdapat garis panah. Ada garis panah ke kanan dan ada garis panah ke kiri. Itu apa artinya? Jadi garis bilangan yang ada itu panjangnya tak terhingga. Jika sisi sebelah kanan diperpanjang, maka bilangan selanjutnya yaitu 10, 11, 12, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan sisi sebelah kiri jika diperpanjang? Jika sisi kiri diperpanjang, maka bilangan yang ada itu merupakan bukan bilangan bulat positif. Kita lanjut. Jadi ini merupakan kenampakan dari termometer. Untuk pengukur suhu, terdapat suatu pertanyaan bahwa berapa sih kira-kira suhu di Puncak Jaya hari ini. Dari titik merah itu kita tarik garis bahwa suhunya yang ada yakni minus 5 derajat Celcius. Lalu menurutmu apa sih perbedaan antara angka yang berada di atas 0 derajat Celcius dan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius pada termometer suhu ruangan tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Jadi, angka yang berada di atas 0 derajat Celcius merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan angka yang berada di bawah 0 derajat Celcius merupakan bukan bilangan bulat positif. Jika termometer suhu kita buat garis bilangan, maka akan memiliki kenampakan seperti gambar 1.5 pada eksplorasi 1.1. Ilustrasi ini dalam bentuk vertikal yang mana terdapat angka 10 hingga 50 yang berada di sebelah atas angka 0 derajat Celcius dan angka 10 hingga 30 yang terletak di sebelah bawah angka 0 derajat Celcius. Lalu bagaimana penyajian garis ini jika dalam bentuk horizontal? Jadi untuk membuatnya kita buat dulu garis bilangan kosong. Kemudian kita buat isiannya, yakni sebelah kanan itu diisi dengan bilangan bulat positif, yakni angka 10 hingga 50. Sedangkan sebelah kiri kita juga tulis angka minus 10 hingga minus 30.
Mengapa kita tambahkan tanda minus? Karena pada termometer nilai suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius dinyatakan minus. Apakah terdapat perbedaan antara bilangan pada sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari titik 0? Jelaskan jawaban kalian. Ya, terdapat perbedaan yang mana bilangan yang terletak di sebelah kanan titik 0 merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 merupakan bilangan negatif. Lalu berdasarkan hasil pada kegiatan eksplorasi 1.1, bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif yang seperti ditunjukkan pada gambar 1.6. Namun, jika bilangan itu terdiri dari bilangan positif saja, maka disebut dengan bilangan asli. Jika bilangan tersebut terdiri dari bilangan bulat ditambah dengan bilangan 0, maka disebut dengan bilangan cacah. Ayo berpikir kritis. Nyatakanlah bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Langsung ke soal nomor A. Berat badan Amir susut sebanyak 3 kg setelah sakit selama 1 minggu. Susut, jika kita mengetahui kata susut, maka artinya berkurang. Jika berkurang, maka tandanya negatif. Yang B, pedagang masker itu mendapat keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan hari ini. Keuntungan yang kita tandai. Keuntungan artinya kita mendapatkan kelebihan. Jika kita mendapatkan kelebihan, maka tanda yang digunakan adalah tanda positif. Jadi dapat kita tuliskan positif Rp200.000 atau Rp200.000. Yang C, Gunung Batur memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Gunung itu dapat kita lihat. Jika dapat kita lihat artinya tinggi. Karena di atas permukaan laut, jadi nilainya juga positif. Positif 1717 meter atau dapat kita tuliskan 1717 meter. Yang D, kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Karena terdapat kata-kata di bawah permukaan air laut, maka nilai 100 meter menjadi negatif, yakni negatif 100 meter. Kita masuk ke eksplorasi 1.2, yakni suhu di berbagai kota di dunia. Terdapat pada gambar di 1.8. Langsung saja ke pertanyaan. Dari beberapa nama kota di dunia beserta prediksinya suhu di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Langsung kita jawab saja ya. Yang A, kota mana yang cuacanya paling dingin? Namanya paling dingin berarti suhunya paling besar, namun harus minus. Suhu minus dan paling besar yakni terdapat di Oymyakon, Sakha, Rusia. Jadi kota paling dingin adalah Oymyakon, Sakha, Rusia. Soal B, kota mana yang cuacanya paling panas? Paling panas berarti suhunya paling tinggi dan berada pada nilai positif. Jika kita lihat, maka kota yang paling panas yakni pada kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan suhu 30 derajat Celcius. Lanjut soal C. Kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul? Kita lihat suhunya Seoul yakni minus 2 derajat Celcius. Pertanyaannya yakni lebih dingin. Lebih dingin artinya suhunya itu yang paling rendah sebelum Seoul
ada dua kota, yakni Titlis Swiss dan Oymyakon Sakar Rusia. Soal yang D, kota mana saja sih yang lebih panas dibanding Tokyo? Tokyo suhunya 6 derajat Celcius. Lebih panas artinya yang memiliki suhu lebih besar dibanding Tokyo, yakni ada New Delhi dan Kupang. Soal E, kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tokyo? Kita lihat suhu pada Seoul dan Tokyo. Ternyata Seoul memiliki suhu minus 2 derajat Celcius, yang mana suhunya lebih rendah dibanding Tokyo. Jadi yang lebih dingin adalah Seoul. Soal F, kota mana yang lebih panas, New Delhi atau Titlis? Titlis memiliki suhu minus 14 derajat Celcius, sedangkan New Delhi memiliki suhu 11 derajat Celcius. Jadi yang lebih panas adalah New Delhi karena suhunya 11 derajat Celcius. Soal yang terakhir yakni tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar 1.9. Jadi 1.9 merupakan garis bilangan kosong. Kemudian kita buat titik-titiknya yang mana jarak antar titik itu harus sama. Jadi kita buat selisih 5 derajat Celcius. Kita tuliskan dari 0 ke sebelah kanan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Sebaliknya sebelah kiri kita tuliskan angka yang sama namun kita beri tanda minus. Kemudian kita tempatkan titik-titiknya dari minus 31, minus 14, minus 2, 6, 11, dan 30. Jadi inilah kenampakan dari garis bilangan untuk suhu di berbagai kota. Dari eksplorasi 1.2 dapat kita simpulkan bahwa jika semakin besar suhu yang bertanda positif, maka cuaca semakin panas. Jika semakin besar suhu yang bertanda negatif, maka cuaca semakin dingin. Lanjut ke ayo bekerja sama. Gunakan garis bilangan yang telah dibuat pada pertanyaan G, kegiatan eksplorasi 1.2, untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Jawablah bersama teman sekelompok kalian. Untuk soal A, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar? 30 atau 11? Jawabannya adalah 30. Mengapa? Karena garis bilangan 30 terletak di sebelah kanannya 17, sehingga nilainya lebih besar. Soal yang B, bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, minus 2 atau 6? Kita cek letak minus 2 dan 6. Ternyata minus 2 terletak di sebelah kiri 6, yang artinya nilai minus 2 lebih kecil dari 6. Soal yang C, bilangan mana yang memiliki nilai lebih besar, minus 14 atau minus 31? Kita cek kembali letak dari minus 14 dan 31. Ternyata nilai minus 14 itu terletak di sebelah kanannya minus 31, sehingga nilai minus 14 itu lebih besar. Kesimpulannya, jika semakin besar bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut semakin besar. Jika semakin kecil bilangannya, maka nilai dari bilangan tersebut juga semakin kecil. Lalu bagaimana dengan bilangan bulat? Ayo kita mencoba, perhatikan garis bilangan berikut. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, bilangan mana yang memiliki lebih besar, minus 8 atau minus 3? Kita lihat letaknya. Ternyata dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kiri pada garis bilangan jika dibandingkan dengan bilangan lainnya? Ternyata minus 8 itu terletak di sebelah kiri dari minus 3. Lanjut,
Dari kedua bilangan tersebut, bilangan mana yang terletak di sebelah kanan pada garis bilangan dibandingkan dengan bilangan lainnya? Jawabannya yakni minus 3. Jadi minus 3 itu berada di sebelah kanan minus 8, yang artinya nilai dari minus 3 lebih besar dari minus 8. Atau dapat kita tuliskan dengan lambang kurang dari seperti ini. Soal B, bilangan mana yang memiliki nilai lebih kecil, minus 1 atau minus 10? Jika dilihat pada garis bilangan, bilangan minus 10 berada di sebelah kiri dari minus 1. Jadi bilangan minus 10 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan bilangan minus 1. Atau dapat dituliskan dengan minus 1 lebih besar dari minus 10 atau minus 10 kurang dari minus 1. Kesimpulannya, pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil bilangannya, maka nilainya semakin besar. Jadi, sekian pembahasan untuk materi bilangan yang poin pertama dan kedua. Jika ada pertanyaan atau masih kurang mengerti, silakan tulis di komen. Tetap semangat belajar ya.